Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin jamaah, kolega, ibu, bapak, dan sahabat semuanya, seizin guru, mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Mu'awanah. Terlebih dulu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimakumullah, kita meneruskan masih bab yang menerangkan tentang perlunya kita warok, sikap kehati-hatian dalam menjaga keberkahan apa saja yang kita lakukan. Mari kita lanjutkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-mu'allif hadzal kitab wa nabima bi ulumiyya fi darain, amin ya rabbal alamin. Ta'ma yari buka ila ma la yari buk. Rasulullah bersabda, ta'ma yari buka, tinggalkan sesuatu yang meragukan, ila ma la yari buk, sehingga engkau meyakini engkau tidak ragu lagi terhadap sesuatu. Artinya, kalau kita melakukan, ambil putusan, katakan ini saya ragu, itu tidak, ini halal, ini subhat, ini haram. Kalau yang subhat dan haram dan kita tidak jelas kehalalannya, maka tinggalkan, karena itu akan lebih menghantarkan kepada keberkahan apa yang kita akan lakukan. Wa inna ma yastadillu ala wara'ar rajul bil ihjami'i anil asril muskil. Karena apa? Sesungguhnya menjadikan petunjuk atas orang yang wara' ala wara'ir rajul, oleh seseorang itu bil hajati, bil ihjamihi, dengan menahan dirinya, anil amril muskil, dari sesuatu yang samar hukumnya. Ya. Misalkan ini makanan ini, ya ini maaf ibu-ibu ya, atau kita yang di restoran ya, ada tulisan halal ya. Kalau ada salah, ada dosa, tanggung jawab warungnya, tanggung jawab yang masaknya, chefnya itu chef muslim, chef halal atau tidak. Tapi tulisannya kan sudah halal. Oke. Ada satu warung atau satu restoran, dia menyajikan, oh bapak jangan pesen yang ini tidak halal karena ada poknya misalnya. Tapi di warung yang sama, nah apakah dijamin wajannya, alat masaknya itu tidak tercampur dengan yang haram tadi? Nah, berarti kita sudah syak. Nah, karena itu hindari restoran yang betul-betul halal dari semua proses, dari sama makanannya. Kadang-kala ada yang mengatakan, udahlah kalau urusan makan enggak usah tanya ini halal tidaknya, enak kok. Padahal ada roomnya, ibu-ibu kalau masak makanan itu ya, ada kue itu ada roomnya kan, menjadi padahal room itu menjadi bagian dari yang tidak halal, karena dia adalah wine dan lain sebagainya yang di situ ada araknya. Nah, hatta yattadhiha, sehingga perkara itu sudah jelas hukumnya, jelas halal haramnya itu. Jadi jangan pura-pura tidak tahu. Kadang-kala ada yang nakal kan, diajak ke tempat yang tidak halal
artinya tempat haram. Setelah makan baru dikasih tahu, lah itu tadi itu ada B2-nya loh. Kok nggak ngomong dari awal? Nah, salahnya kamu nggak tanya lah. Ini kadang-kala anak-anak itu nakal dulu itu. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau memilih dan menentukan maka harus jelas dulu halal tidak. Kalau sangka tidak. Apalagi Bapak Ibu sekalian ikut rombongan tur yang tempatnya ke Eropa atau ke Asia Timur, yang jelas makanannya campur-campur dan membolehkan makanan yang itu yang B2 itu ya harus jelas. Cari yang betul-betul halal. Jangan pura-pura tidak tahu. Kadang-kala orang itu tidak tahu, udahlah makanan nggak usah ditanya halal tidaknya. Kok enak banget ya? Ternyata ada B2-nya, minyaknya dari B2. Saya lanjutkan. Wala yakunul abdul minal muttaqin, dan seorang tidak akan menjadi dan dijadikan kriterianya orang muttaqin, orang yang tahu takwa, hatta yatrukal halalal mafdal ladzi yahsa inda tanawulil wuku'a fima wara'ah. Jadi sehingga ia meninggalkan perkara yang halal murni dan ia khawatir kita mengkonsumsinya terjatuh dalam sesuatu berikutnya. Karena sesuatu yang kita makan itu akan mempengaruhi amal kita. Kemarin disebutkan pakaian yang nempel saja, ya artinya pakaian dari yang haram kita pakai untuk sholat tidak diterima. Apalagi ini makanan yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga dengan demikian orang itu harus betul-betul harus betul-betul hati-hati fima wara'ahu, akibat dari apa yang kita lakukan dan sembrono mengambil putusan hukumnya, ya. Minas subhati wal haram, dari berupa perkara-perkara subhat dan yang haram. Jadi purely, jadi pure, murni, harus yang halal apa yang kita lakukan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughul abdu darajatul muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi hadram mimma bihi ba'sun. La yablughul abdu darajatul muttaqin, tidaklah orang itu disebut dan sampai menjadi tingkatan orang yang muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi, hingga meninggalkan sesuatu yang tidak berbahaya baginya, ya. Hadram mimma bihi ba'sun, karena berhati-hati karena sesuatu yang bahaya bagi dirinya. Jadi ini perintahnya Rasulullah, kalau ragu-ragu ini makanannya, ini rezeki, ini pemberiannya, ini halal, ini haram atau subhat, hati-hati, harus dijaga betul kehalalannya. Wa qala ashabur ridwanullah, sungguh berkata para sahabat Nabi ridhallahu alaihim, orang yang selalu mohon ridha pada Allah, kunna natruka sab'ina baban minal halal, sungguh para sahabat-sahabat Rasulullah itu menghindari sampai 70 perkara yang orang mengatakan halal tapi tetap hati-hati, makhafatul wuqu'i fil haram, karena ia takut terjerumus dalam hal yang haram. Orang mengatakan ini halal, tapi belum tentu para sahabat Rasulullah itu halal. Masih diselidiki dulu, disiki dulu, itu halalan atau tidaknya, ya. Wa hadza amru qad tawuddu'i minhu min zamanin qadim, dan persoalan ini merupakan perkara yang sungguh, ya, dan telah ditinggalkan mengenai dirinya di zaman dahulu. Kalau sekarang itu orang menggampangkan, ya Bapak. Kalau dulu orang hati-hati, Bapak Ibu kita dulu, orang-orang tua dulu itu kalau urusan makanan hati-hati betul. Sekarang kita itu, anak-anak sekarang agak sembrono, masuk restoran jelas tidak halal haramnya, ada ini bagian haram, ini boleh yang B2, ini tidak, tapi restoran yang sama tetap masuk saja. Nah, ini yang orang
tidak hati-hati. Faman lana biwara'in yahjuna anis syubhati wal muharram, maka siapa yang dapat meneladani sehingga dia bersikap waro yang dapat menghalanginya dari berbuat sikap yang syubhat bahkan wal muharram yang sampai haram, fala haula wala quwata illa billah, maka tidak ada yang upaya kecuali kita mohon pertolongan Allah. Jadi mohon pada Allah rezeki Allah marzuqna halalan thayyibah, ya Allah berikan rezeki yang halalan yang thayyiban, itu perlu karena itu akan mempengaruhi amal kita. Wa 'alaika bi ma'rifati jami'i ma haramallahu 'alaika litajtanibahu, dan pastikan bagimu untuk mengetahui perkara Allah yang telah haramkan kepadamu agar kamu dapat menjauhinya. Oh, ini boleh, ini tidak, apa yang haram, apa yang halal, kita harus tahu, harus bermakrifat, harus mengetahui. Fa innamal la ya'rifus syarra yaqa'u fihi, karena sesungguhnya siapa yang tidak mengerti suatu kejelekan, maka ia pasti akan dapat terjerumus dalam kejelekan tersebut. Jadi kalau orang tidak tahu api itu bahaya, ya api diterjang. Orang yang tidak tahu tebing itu bahaya, kalau terpeleset ya jatuh. Orang kalau tidak tahu bahwa buat rumah di tepi laut itu bahaya, buat saja maka akan tergulung ombak. Nah, karena itu harus tahu terhadap taksonomi halal haram syubhat itu. Kita lanjutkan. Wa'lam, ketahuilah annahu la yukhsa ala dini min wuqu'i fi tanawul muharramatil ainiyah. Wa'lam, ketahuilah annahu la yukhsa, bahwasanya tidak perlu dikhawatirkan ala dini min wuqu'in fi tanawul, ya, seseorang memiliki urusan agamanya untuk terjerumus dalam perkara-perkara fi tanawulil muharraman ainiyah, yang mengkonsumsi perkara yang haram zatnya itu jelas. Ya, maksudnya kalau ini dam wal khinzir wal lahman, ya, dan darah, ya, khinzir dan ghairuha, ya, jelas, maka ainiyah secara kasat mata, secara zatnya itu haram, ya haram. Jangan, wah ini untuk obat loh, obat yang lain masih ada, tapi menggampangkan ini obat boleh, ya, tapi belum ikhtiar kepada obat yang lain yang haram, yang halal, ya. Ka aklil ma la yahillu akluhu minal hayawan, seperti memakan sesuatu yang tidak dihalalkan, memakan dari yang hewan-hewan tertentu, celeng, babi, itu nggak boleh, ya, dan juga bangkai tidak boleh, ya. Maka dengan demikian kita harus yakin betul terhadap apa yang harus kita makan. Wala fi akhdhi amwalin nas, dan ia tidak dikhawatirkan terjerumus dalam mengambil harta orang lain. Apa ya? Kalau besar namanya korupsi, kalau kecil namanya ngentit. Ini barangnya orang lain, ya, tanda tangan sebuah panitia, dia tanda tanganin tapi dia ambil, ini haram, ya, karena ini hak orang lain, itu adalah sesuatu yang haram. Wa udwanan wa dzulman, dan sebuah permusuhan kedoliman. Ya, kita satru, ya, misalkan ngerti satru ya Bu ya, kalau di kampung itu kan masih satru, ya, nggak tegur sapa, sampai anak cucunya antar rumah itu di kampung itu dulu kan ada, pokoknya ojo itu sama anak cucu saya tidak boleh berhubungan, ya. Tapi mau ngambil karena didolimi, ngambil barangnya orang yang nyatur kita juga haram, itu bukan milik kita, ya. Nah, karena itu orang yang mendolimi dan orang yang udwanan, yang memusik kita, barang yang kita ambil juga itu haram. Bil ghasab,
dan juga ghosab itu juga nggak boleh. Wa nahati wasariqah dan mengambil secara terang-terangan, memaksa, merampas dan mencuri itu semua juga haram. Jadi harus hati-hati. Fa inna dzalika innama yasduru min jabbarin anid, karena sesungguhnya hal yang itu artinya ngambil-ngambil, mencuri itu juga tidak dibolehkan yasduru min jabbarin anid dari pemerintahan yang keras kepala, enggak boleh juga. Apalagi ada sebagian, maaf izin, kelompok lain, ya nggak usah disebut nama kelompoknya ya. Indonesia itu negara tauhid, karena itu harus dilawan, harus Allahu Akbar sambil membunuh, mencuri, merampok dan sebagainya. Itu nggak boleh. Waktu itu punyanya pemerintah, punyanya negara. Meskipun dia mengatakan negara ini tauhid karena tidak negara Islam, nah, ini tidak boleh, ya. Maka dengan demikian harus hati betul-betul. Min haitsu ihmaluhumun nazar fi thalati umur, maka dalam hal ini semua hubungan antar sesama manusia dalam semua muamalah halal haram itu harus dilihat fi thalathil umurin, dalam hal 3 perkara, dalam hal 3 spektrum lah kita harus lihat. Coba kita lihat bagaimana kita itu berhubungan antara orang satu dengan orang lain dalam hal muamalah kita sebut. Wa bayanu dzalik anna nas binisbati ilaika thalathatul ashasin, dan penjelasan hal itu adalah hubungan antar manusia dihubungkan ilaika antar sesama mereka itu thalathatul ashasin, dari 3 sosok pribadi. Jadi orang kalau muamalah harus lihat sosoknya yang diajak bermuamalah. Contohnya begini, yang pertama, awal syahsun ma'rufun inda bil khair was shalah. Kita berhubungan bisnis, berhubungan beri-memberi yang jelas diyakini orang yang ahlul khair, orang yang baik-baik, wassalah, dan diyakini kesolehannya. Fakul min ta'amihi wa amilhu idza syi'ta, maka kalau diberi makanan orang yang sudah soleh, orang yang baik, maka ambil dan makanlah, ya. Fakul min ta'ami, yang baik diberikan itu berikan. Wa amiltu idza syi'ta, dengan apabila kamu mau, ya. Wala tas'al, dan jangan bertanya. Jadi jelas orangnya baik, jelas orangnya ahli ibadah. Kalau nyari rezeki hati-hati. Kita diberi makanan katakan, maka nggak usah tanya, terima aja makan. Ini yang pertama. Yang kedua, wasani syahsun majhulun indaka, sosok pribadi yang tidak diketahui olehmu, wala ta'rifu, dan kamu tidak mengenalnya dengan kebaikan, bi khairin, kebaikannya, fala bisyarrika, dan kamu tidak juga mengenal kejahatannya. Jadi katakan tahu-tahu ada tetangga baik baru datang bagi-bagi, tidak jelas siapa orangnya. Fa idza aradta an tu'amila hadza aw taqbalu hadiyatan, maka apabila kamu berinteraksi bisnis dan menerima hadiah darinya, fa minal wara'i, maka termasuk sikap yang warok, antas Allah, jika kamu bertanya, ibu siapa, dari mana, ya. Tahu-tahu jadi orang sinterklas, tahu-tahu menjelang pilkada ada maksud, nah, itu harus ditanya. Walakin biriskin, tetapi tanyanya dengan lemah lembut. Jangan tanya, Pak, Bu, ini rezeki ini halal nggak yang kamu kasih ke saya, ya tadi tersinggung. Jangan. Cuma kita perlu hati-hati. Hatta innaka law arafta annahu yang kasiru qalbuh lidzalik, hingga sesungguhnya kamu mengetahui orang itu yang memecahkan
hati kita terhadap pertanyaan makanan yang diberikan, kita berbisnis dengannya itu halal atau tidak, sehingga kita yakin. Fasukutu afdal, ya. Kalau andaikan ya kita pasti kita tahu ya, orang itu kalau kita tanya lebih lanjut ke tersinggung, ya lebih baik kita diam. Faskut, diam itu lebih baik, tapi barangnya jangan kita makan. Nah, kalau kita tidak yakin itu. Fatalif yang ketiga, syakhsun ma'rufun inda bidzulmi. Kita sudah tahu, menyaksikan sosok pribadi orang itu ma'rufun, kita tahu inda bidzulmi, olehnya itu orang itu adalah orang yang zalim. Kalladzi yu'amil riba, dan orang itu kalau berbisnis selalu mengambil yang riba. Wa yujarifu fi baihi wa syira'ihi, dan ia selalu bertindak serampangan, halal haram tidak peduli, dan dia dalam hal jual belinya juga nggak jelas. Maka dengan demikian apa yang harus kita lakukan? Wala yubali min ayyi jihatin yasilu ilahil mal, dan ia tidak peduli dengan arah mana saja dapat hartanya itu. Fayam bagi Allah tu'amil hadza ra'san, maka seyogyanya kamu jangan berinteraksi dengan mereka, karena hartanya pasti haram. Jualannya jualan lotre. Dulu ada loto ya. Jadi rumahnya itu jualan loto. Sekarang itu apa ya? Judi apa ya? Sekarang judi online ya, katakan. Orang pemainnya ahli judi online ya, makanannya pasti haram. Hasilnya hasil yang haram ya. Maka kan kita sama sekali hadza ra'san tidak boleh ya berhubungan sama sekali dengan mereka. Wa in kana wala buta, meskipun ada keperluan dan tidak boleh tidak. Artinya aku kalau tidak hubungan dengan itu rezeki saya tidak boleh, tak boleh. Aku akan nolong dia di dalam pilkada deh. Aku sudah dikasih uang sekian, tapi uangnya jelas haramnya. Sudah diberitakan di mana-mana orang itu berhubungan dengan KPK ya, berkali-kali ya, tapi dia mencalonkan lagi di pilkada, nyebar duit, ini haram. Maka dengan demikian kamu harus tidak boleh berinteraksi. Fajam bagi Allah tu'amila, tidak boleh berhubungan dengan orang seperti itu. Yang lebih baik apa? Faqad dimin taktisa wa su'ali, maka kamu harus dahulukan penelitian dan pertanyaan-pertanyaan itu. Lebih baik Pak, matur suwun, tapi lebih baik jangan di saya ya, mohon diberikan itu loh kepada siapa. Mohon maaf saya tidak menerima money politik misalkan itu. Sekarang kan banyak money politik diterima, nyoblosnya yang lain. Nah itu kan dua kali salah. Money politik dilarang, kadung nyoblos yang lain, itu juga dua kali salah. Ini saya nggak setuju. Kalau pendapat uangnya terima, ya nyoblos sesuai hati itu tidak boleh. Bapak Ibu sekalian, wa hadza kullu minal wara', dan inilah contoh-contoh yang disebut dengan wara'. Hatta ta'lama annal halal fi hadhihi nadhirun azizun, hingga kita itu mengetahui betul-betul bahwa di tangan kita itu betul-betul yang sangat halal, yang di tangan kita itu betul-betul yang sangat halal, nadhirun azizan, dan itu sekarang itu sedikit orang yang melakukan seperti itu. Fa inda dzalika yajibu 'alaika, maka di saat itu telah mengetahui halalnya yang sedikit itu, il-ihtizad, maka wajib kamimu menjaga diri ya dari hal-hal seperti itu. Wa idza wasalat ilaka 'ainun ta'lamu au tadhunnu bi amalatin dhahiratan, dan apabila sampai kepada kita suatu benda yang kamu mengetahui cara kamu menduga kuat bahwa ciri-ciri lahiriahnya itu annaha haramun subhatun, dan itu adalah dari yang subhat dan yang haram, ya, maka tetap kita harus tolak.
Fala tawaqqaf an radhiha, maka jangan kamu ragu-ragu untuk mengembalikan. Matur suwun, saya tidak maaf Bu ya Pak, ini saya akan menggunakan hak pilih saya dengan hati nurani, mohon ini diambil lagi, tidak usah begini-begini. Maka harus berani nolak. Wa in wasalta ilaka ala yadi aslahid sholihin, meskipun benda itu yang sampai diberikan kita itu lewat orang yang dianggap soleh. Ya, contoh saja saya katakan ya, saya dapat uang berapa. Nah, kemudian saya bagikan kepada tetangga saya, ini ya, tapi coblos ini coblos ini coblos ini. Tapi jelas yang memberi saya itu uangnya uang tidak halal. Nah, maka dengan demikian orang yang akan saya berikan itu jangan meyakini kepada saya, karena sudah tahu akan yang diberikannya itu adalah yang haram. Enggak boleh. Itu namanya warok ya. Kita harus hati-hati, karena warok itu sangat mempengaruhi terhadap amalan ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan, dan itu akan mempengaruhi diterima tidaknya amalan kita. Jadi itu Bapak sekalian. Jadi yang pertama harus meninggalkan dan meneliti apakah haram. Kalau haram, syubhat diteliti terhadap muamalah 3 bentuk orang. Yang pertama, kalau jelas orang baik, terima pemberian. Kalau kurang baik, ditanya dulu. Kalau jelas zalim, jelas dia pekerjaannya adalah yang halal, yang haram, maka harus berani menolak, tidak mau menerima. Itu ya, menyangkut yang pertama. Nah, besok akan kita bahas yang kedua, yaitu tentang yang makruh, yang rusak dan sebagainya. Dan yang ketiga nanti kita akan bicara tentang orang yang israf terhadap dunia. Ya, itu besok juga akan kita bahas di dalam pengajian Kamis yang akan datang. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas pagi hari ini, dan ini menjadi sikap yang hati-hati kita menjaga harta kita, rezeki kita betul-betul yang halal, dan kita menghindari yang syubhat, apalagi yang haram. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.